hal yang perlu kita perhatikan bahwa lansia ini, kalau kita sudah masuk lansia, biasanya yang begitu turun itu satu, biasanya otot-otot kita. Dulu yang kekar, sekarang mulai menyusut otot. Yang paling terasa biasanya sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sholat subuh yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang kesehatan jasmani. Pagi ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan olahraga pada lansia. Jadi sekali lagi, olahraga pada lansia. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa melihat contoh-contoh bahwa kalau kita memperhatikan pemain sepak bola itu rata-rata pada usia 40 sudah mengundurkan diri. Jarang yang di atas usia 40 masih bermain dengan gayengnya, itu jarang. Paling-paling usia 40 yang paling banyak itu mereka yang masih jadi kiper. Kiper itu masih banyak, usia 40. Ada 1-2 pemain yang 40 itu ya karunia yang luar biasa kalau masih ada yang itu. Rata-rata yang usia 40 baru menginjak ke 35 itu banyak yang mengundurkan diri. Artinya bahwa usia 40 itu merupakan titik perhatian tertentu. Mungkin ada yang pernah saya dengar bahwa usia 40 itu memang suatu titik yang sangat penting. Kalau pada usia 40 seseorang tidak mau berubah dalam bentuk apapun, biasanya itu yaitu jadi kebiasaannya, katanya gitu katanya. Oleh karena itu lansia memang rata-rata dimulai pada usia 40. Itu secara medis bahwa usia 40 itu mulai ada penurunan fungsi dari tubuh kita. Walaupun bermacam-macam modelnya. Jadi ada yang 40 itu sudah sangat turun sekali, ada yang 40 masih energik, 40 ada yang masih segar, bugar, macam-macam. Tapi kira-kira penurunan itu banyak mulai pada usia 40. Oleh karena itu ada beberapa hal, misalnya, ini kalau terkait dengan penyakit, kalau orang kena sakit gula, itu ditandakan ini usianya di bawah 40 atau di atas 40. Kalau di bawah 40 itu rata-rata memang ada faktor bawaan yang kuat. Tapi kalau di atas 40 itu karena memang penurunan fungsi secara alamiah. Oleh karena itu lansia, yang biasanya pralansia itu dimulai pada usia 45. Kalau di atas 50 itu masuk lansia awal, di atas 60 lansia asli, dan sebagainya. Maka harus kita seyogyanya memperhatikan diri kita masing-masing bahwa apa-apa yang menurun ini ada yang kita bisa upayakan
untuk tetap baik, ada yang tidak bisa diupayakan. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa lansia ini, kalau kita sudah masuk lansia, biasanya yang begitu turun itu satu, biasanya otot-otot kita. Dulu yang kekar, sekarang mulai menyusut tot. Yang paling terasa biasanya sendi. Jadi sendi itu yang dulu lincah bergerak kemana-mana, sekarang bangun tidur aja retok kabeh ya. Ini mulai penurunan. Kemudian ada fungsi keseimbangan. Keseimbangan artinya kalau dulu begitu bangun langsung mata melek, langsung bangun, berdiri, kuat. Sekarang kalau mau bangun, mau jatuh misalkan. Itu adalah fungsi keseimbangan kita mulai menurun. Yang lain kemudian fungsi memori. Jadi orang lansia biasanya memorinya mulai palupaan. Nah, lupa itu macam-macam, tapi yang jelas mau mengingat sesuatu apa itu dulu ya apa itu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang mulai menurun di antara yang paling dominan. Yang lain-lain banyak, tapi saya mencoba mengupas yang secara dominan saja. Nah, untuk mengembalikan, untuk mempertahankan, kalau mengembalikan mungkin susah ya, mempertahankan fungsi-fungsi agar tetap baik, salah satu yang kita tempuh itu adalah olahraga. Jadi mungkin jangan lagi kita berasumsi bahwa duh yang ada emas tua, sila tua yang ada emas. Bukan seperti itu. Tapi kita ubah bahwasanya walaupun kita tua, tapi kita masih bisa menjalankan fungsi-fungsi dengan baik. Karena semakin tua, mungkin ya salah satunya misalkan, kita mau lihat kalau orang kita lihat jamaah masjid itu rata-rata banyak yang tua, yang muda-muda ya 1-2 lah ada, sebagian besar itu tua. Nah, kalau kita mau menjalankan sholat misalkan, kalau kita bagus, sendinya bagus, ototnya bagus, ya keseimbangannya bagus, kita akan bisa mengerjakan sholat dengan gerakan yang lebih sempurna. Walaupun tidak sempurna sekali, tapi lebih sempurna. Misalkan kita ruku bisa surut dengan sempurna. Kita mau dari berdiri mau sujud, bisa kita sujud dengan sempurna. Artinya kan dianjurkan misalkan kalau kita mau sujud itu kakinya, lututnya turun duluan. Ya, jangan tangannya turun duluan kalau bisa kan. Nah, ini kalau fungsi lutut, fungsi keseimbangan kita tidak bagus, untuk lutut turun duluan itu susah. Kita coba berani. Untuk lutut turun duluan itu susah. Kadang-kadang kita mau dari duduk mau berdiri, itu dengan susah payah, karena tengahnya sakit semua. Misalnya seperti itu. Nah, untuk ini kita perlu memelihara. Kita pelihara bagaimana agar fungsi-fungsi itu menjadi baik. Nah, terkait dengan olahraga pada lansia ini olahraganya sifatnya fun sport, bukan ya. Olahraganya fun, olahraga yang menyenangkan, bukan olahraga untuk bertanding. Jadi kalau kita jalan, ya jalan pertandingan, jalan cepat, nah itu bukan pertandingan, tapi mari kita jalan lebih cepat. Tapi bukan untuk bertanding, untuk tujuan badan kita sendiri. Kita mau bersepeda, boleh bersepeda. Tapi bersepeda bukan untuk balapan. Namanya fun itu begitu. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita berolahraga dengan rasa senang. Itu penting. Demikian juga mungkin yang dulu senang main tenis, boleh main tenis. Tapi main tenisnya bukan untuk menang-menangan lagi. Tapi main tenis untuk kesenangan. Jadi kalau biasanya ada bola kemana-mana dikejar, dan sekarang jangan mengejar bola kemana-mana kalau main tenis. Karena apa? Karena
sendinya sudah tidak mendukung. Nanti kalau gerakannya banyak gerakan refleks, itu bisa mencederai sendi. Sendinya bisa cedera. Otot-otot juga bisa mengalami cedera. Makanya itu biasanya yang dianjurkan olahraga untuk lansia itu diantaranya senam. Senam pun itu senam yang sifatnya bukan untuk seperti angkat berat, bukan seperti itu, tapi senam yang bagus untuk lansia itu biasanya jenis-jenis senam untuk melemaskan, itu apa namanya? Seperti contohnya tai chi. Nah, tai chi bagus, tai chi itu. Atau yoga. Nah, senam yoga itu bagus untuk lansia. Tai chi, yoga itu bagus. Karena itu sifatnya gerakannya pelan, tapi untuk melatih lemasnya badan kita. Lemas dalam artian lentur ya. Sendi-sendinya lentur, otot-ototnya terlatih. Dengan otot-otot terlatih itu, maka otot-otot yang kita punya, ototnya itu akan tetap terpelihara. Karena fungsi sendi itu akan mempengaruhi fungsi keseimbangan. Jadi senam yoga, senam tai chi itu diantaranya yang bagus untuk lansia. Nah, bagaimana dengan senam aerobik? Ya, harus dibatasi kalau senam aerobik. Karena kalau lansia, karena untuk aerobik itu jantungnya cukup berat. Maka diantaranya yang harus dipantau, kalau pengen ikut aerobik boleh, tapi denyut nadinya harus dipantau. Kalau sudah mendekati angka 100, bahkan ada yang masih bisa menganjurkan ke 140-an, itu harus tahu diri. Kalau sudah nadi di atas 100, lebih baik direm. Jangan dipaksa. Makanya itu kadang-kadang ada kejadian-kejadian naik sepeda, tahu-tahu meninggal di jalan, dan sebagainya. Itu karena mengukur dirinya mungkin kurang. Jadi seharusnya kalau bersepeda, kalau untuk lansia mungkin sepedanya jangan di tanjakan-tanjakan. Cukup di jalan-jalan datar. Gunanya apa? Gunanya agar sendi-sendi yang kita pakai itu, sendi kaki, itu bisa dilatih dengan baik. Sehingga tidak mudah sakit semua. Itu perlu latihan. Jadi bersepeda boleh, jalan kaki boleh. Asalkan jalan kaki itu mungkin kalau ada yang sendinya sudah cacat, ya harus hati-hati. Kalau sendinya masih baik, silahkan jalan kaki. Tapi sekali lagi, kadang-kadang ada kebiasaan di antara kita. Olahraga itu, habis olahraga mampir kemana-mana. Ya, bukan tidak boleh. Artinya kita berolahraga itu diantaranya untuk lansia itu kan tadi untuk menjaga otot, 2 menjaga sendi, 3 menjaga keseimbangan. Nah, untuk bagus ini kita juga memperhatikan berat badan. Artinya para lansia dianjurkan berat badannya tidak berlebihan. Nah, kalau olahraganya nanti saya olahraga nanti mampir ke sana makan campur, makan ini dipertanyakan itu. Makan campur. Nanti olahraganya sedikit, makan campurnya banyak, dan jadi tambah berat badannya tidak terkendali dengan baik. Ya boleh-boleh saja, tapi ya itu tadi kita memperhatikan berat badan diupayakan tidak berlebihan. Jadi gemuk pada waktu lansia itu bukan suatu kebanggaan itu. Sama dengan gemuk pada anak-anak yang sangat gemuk, kadang senang gemuk. Tapi sebenarnya kalau orang-orang dari medis
Kalau ada yang sangat gemuk sekali, itu kepikiran. Kasihan anak ini. Karena anak-anak gemuk biasanya mobilitasnya akan terganggu. Dia mulai kecil sudah mobilitasnya tidak bagus. Biasanya kalau orang sekarang nyebutnya, kalau orang-orang gemuk itu kadang-kadang sering banyak mager, malas gerak. Itu tidak bagus. Jadi diantaranya senam tadi ya, senam yang dianjurkan senam itu senam yoga, senam tai chi itu bagus untuk lansia. Olahraga lain bersepeda boleh, tapi yaitu mari kita bersepeda di jalan-jalan datar, jangan jalan-jalan yang tanjakan dan sebagainya. Bukan lagi mau sepeda gunung, intera ke gunung, enggak usah. Kalau lansia ya di jalan kota-kota saja, misalkan gitu. Kalau yang gunung-gunung itu mereka yang sedang berpetualangan, yang mungkin masih muda-muda, boleh-boleh saja. Kemudian yang lain jalan kaki. Jalan kaki itu bagus, sedikit agak cepat, jalan cepat ya, masih boleh, asalkan kita sering menghitung denyut nadi. Kalau agak cepat, denyut nadinya upayakan berkisar paling banyak antara 100 lebih sedikit boleh. Jangan sampai di atas 140. Itu akan membahayakan diri sendiri. Jadi kalau sambil jalan dihitung berapa? 1 menit kira-kira kalau antara 100 itu masih baik. Baik 100. Aman istilahnya. Walaupun aman di situ bukan artian nanti tidak sakit dan sebagainya ya. Sakit itu bukan sesuatu yang kita seringkali tidak tahu. Jadi diantaranya itu olahraga pada lansia. Jadi para lansia kita semua termasuk saya juga kita jangan malas gerak karena itu untuk diri kita, untuk mempertahankan fungsi-fungsi tubuh kita. Diantaranya otot kita, jadi biar ototnya tetap masanya, massa itu artinya besarnya dan sebagainya itu fungsinya itu masih berfungsi baik, otot-otot. Kedua, sendi-sendi kita biar terpelihara dengan baik karena sendi-sendi itu yang sangat penting untuk gerakan kita. Di samping itu keseimbangan. Keseimbangan yang perlu kita perhatikan, kita perlu latihan ya keseimbangan itu seringkali. Misalkan yang paling mudah berdiri di atas satu kaki. Nah, kita berapa lama? Misalkan kaki yang sebelah ditekuk, dipegang, yang sebelah tetap berdiri. Mampu nggak kita? Berapa lama? Kalau itu berdiri aja agak susah, nah itu keseimbangan kita mulai goyah. Di situ kita perlu latihan. Latihannya ya sekali lagi ototnya dilatih, sendi-sendinya dilatih. Mungkin yang lain keseimbangan itu misalkan dengan seperti model layang-layang itu, berdiri satu kaki, kemudian menunduk dan tangannya melentang. Itu latihan keseimbangan. Bisa enggak? Karena keseimbangan itu dibutuhkan dikala kita bergerak. Ya enggak usah bergerak saja yang terjauh. Kita sholat saja butuh keseimbangan. Kalau keseimbangan kita enggak bagus, kita tidak bisa berdiri dengan baik, rukuk dengan baik, berdiri dari duduk juga kurang baik. Itu keseimbangan. Kemudian ada fun tadi. Olahraganya bersifatnya fun, senang. Biasanya kalau para lansia itu senang bareng-bareng. Ya, itu penting juga bareng-bareng itu. Artinya dengan perasaan senang bareng-bareng itu bisa mengunggah kembali hormon-hormon kesenangan, hormon senang. Kalau hormon senang itu banyak muncul, maka memori dan sebagainya itu akan terpelihara dengan baik.
Jadi rasa senang itu menimbulkan hormon-hormon tertentu yang muncul dari tubuh kita. Makanya dianjurkan kalau ketemu orang tersenyum. Tersenyum itu artinya kita kalau ndak senang jarang bisa tersenyum. Senyumnya kaku biasanya. Kalau ndak senang. Kalau perasaannya ndak senang, senyumnya terpaksa. Kalau senyum terpaksa itu tidak bisa menimbulkan hormon yang baik. Tapi kalau rasa senang itu menimbulkan hormon yang baik, itu yang bisa memelihara memori-memori kita dengan baik. Kalau memori dengan baik itu terjadi, maka ya insya Allah beberapa hal bisa menjadi baik. Jadi olahraganya sifatnya fun, bukan olahraga bersifat pertandingan. Kalaupun mungkin pada 17-an ada pertandingan sepak bola lansia, boleh-boleh saja, tapi itu sifatnya juga pertandingan yang menyenangkan, bukan pertandingan untuk menang-menangan. Nah itu. Jadi olahraga lansia, dan karena orang-orang tua-tua semuanya, jadi yang nonton itu bisa senang. Yang main juga harus senang, bukan yang main terus kalau kalah mau tot-totan, tidak bisa seperti itu. Ya sudah kalah ya sudah, tidak apa-apa. Oh, itu ini memang bukan untuk tujuan perlombaan, sifatnya untuk senang. Itu penting karena itu akan bisa mengunggah hormon-hormon yang memelihara memori-memori kita. Mungkin olahraga-olahraga yang itu yang disanjurkan untuk para lansia, jadi tidak usah yang berat-berat, tetapi cukup itu dikerjakan dengan rutin. Kemudian kalau yang berkelompok, kalau bisa berkelompok silahkan, yang tidak bisa ya sudah, sendirian jangan malu. Nah, biasanya yang menjadi kendala itu malu. Duh, ntar ada emak, todus katibian. Nah, tidak usah malu, karena itu untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi tidak usah malu. Mari kita olahraga, ya di samping olahraga itu memelihara tubuh, itu mungkin juga merupakan salah satu rasa syukur kita, bahwa kita masih, sudah lansia, masih ada karunia, kita masih hidup. Bonusnya mungkin ya. Kalau kita sudah di atas 63, berarti bonusnya sudah mulai kita ambil, kita mendapat bonus. Nah itu benar kita syukuri, bahwasanya tubuh kita sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita syukuri agar tetap dipelihara dengan baik, dengan tubuh yang baik, dengan tubuh yang sehat, dengan otot baik, sendi baik, keseimbangan baik, memori baik. Insya Allah kita akan bisa melakukan ibadah, kita menjalankan sholat dengan baik juga. Maka ini sangat akan saling mempengaruhi. Maka mari kita para lansia jangan berhenti bergerak. Tetap kita berolahraga sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan malas, jangan malu untuk berolahraga. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Barangkali ada satu dua yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Kalau ada, monggo, Pak Haji, dari makan gorengan. Sebenarnya gini, makanan gorengan yang sifatnya minyak nih ya, minyak ya. Minyak itu kan terbuat dari minyak tumbuh-tumbuhan. Minyak tumbuh-tumbuhan itu sebenarnya tidak banyak kolesterolnya. Yang banyak kolesterolnya itu makanan yang memang berkolesterol, misalnya kuningnya telur. Nah, itu banyak kolesterol. Kuningnya telur ya. Kemudian kulitnya ayam, itu banyak. Daging ayam itu lebih banyak kolesterol daripada daging sapi atau daging kambing. Justru daging kambing itu yang kolesterolnya rendah ya. Kemudian yang dari laut, misalkan udang, nus, kepiting, kerang, nah itu kolesterolnya tinggi. Kalau ikan seperti cakalang, seperti pindang, itu
enggak kolesterol. Nah, sebenarnya kalau kita makan itu, tetapi kita konsis untuk berolahraga, itu lemak-lemak itu akan terbakar dengan sendirinya. Kalaupun lebihnya tidak terlalu banyak. Artinya, yang masuk dengan yang keluar itu seharusnya seimbang. Nah, keluarnya itu biasanya lemak itu lewat olahraga. Kalau makannya sudah makanan banyak minyak, banyak lemak itu, kemudian olahraganya sedikit, ya tambah numpuk. Apalagi ditambah dengan nasinya banyak, tambah numpuk lagi itu. Jadi itu yang harus kita jaga. Antara yang masuk dan yang keluar itu kita upayakan seimbang. Makanya itu sekali lagi, mari kita berolahraga biar yang masuk dengan yang keluar itu seimbang. Sehingga kita tidak terlalu takut makan gorengan dan sebagainya. Tapi konsekuensinya mari kita jalan berolahraga. Apapun sesuai dengan kadar kali, mau berjalan kaki, mau naik sepeda, mau senam dan sebagainya, silakan. Atau olahraga permainan yang lain, tapi ingat kalau permainan yang lain tadi harus tahu batas-batasnya, bahwa kita sudah lansia, jangan lagi berlomba-lomba untuk cari menang, tapi hanya untuk agar kita berkeringat, agar kita bergerak, tujuannya itu. Mungkin itu sementara yang bisa disampaikan. Moga-moga kita bisa memelihara amanah tubuh kita ini dengan baik. Karena ini karunia, kita perlu syukuri agar tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Mungkin begitu kita akhiri. Moga-moga bermanfaat. Mungkin ada yang salah, kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.